Untuk mengawali pertemuan perkuliahan kita, mari Bapak Ibu kita buka satu Alkitab dari kitab Timotius. Dari kitab Timotius 1 Timotius 4 ayat 16. 1 Timotius 4 ayat 16. Minta tolong Hermanus baca 1 Timotius 4 ayat 16. Baik. 1 Timotius 4 ayat 16, demikian firman Tuhan. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Ya, ini adalah satu nasihat dari Rasul Paulus kepada Timotius dengan anak rohaninya. Dan kalau kita sudah memahami atau mengenal siapa Paulus, siapa Timotius, maka dua sosok ini atau dua pribadi ini adalah bisa kita katakan sekarang ini adalah di zaman ini adalah penganut teologi Injili, ya, penganut teologi Injili. Sebenarnya bukan saja Paulus dan Timotius, demikian juga Titus dan juga 12 rasul, ya, yang sudah dipilih, ya, diutus oleh Tuhan untuk melanjutkan misi atau pekerjaan Kristus. Itu juga bisa disebut sebagai teolog Injili, ya, teolog Injili. Nah, mengapa dikatakan adalah teolog Injili? Karena kita melihat, terutama Paulus ini dengan sangat konten sekali, sangat kalau kita melihat ajaran-ajaran dari Rasul Paulus ini, ya memang isinya muatannya adalah ajaran Injili. Ya, 2 minggu lalu saya sampaikan apa sih Injil itu kan gitu ya. Ya, Injil itu berarti ya di mana di dalamnya ada beberapa hal yang ditekankan, terutama adalah yang menekankan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Ya, tidak ada jalan lain. Nah, dan Alkitab adalah firman Allah tanpa salah dalam bahasa aslinya. Ya, dia adalah Alkitab baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dua perjanjian yang diilhamkan oleh Allah. Nah, itulah orang Injili. Kemudian percaya dengan pekerjaan Roh Kudus yang sampai saat ini bekerja. Dan nanti kita bisa lihat lagi lebih luas lagi, ya, bahwa kaum Injili itu berarti harus memberitakan Injil. Makanya Paulus kita lihat dari ayat yang kita baca tadi dikatakan bahwa awasilah dirimu sendiri, awasilah ajaranmu. Sebenarnya kalau dilihat dalam konteks ini seolah-olah nih Paulus mengatakan ini sesuatu yang sangat urgent, ya, urgent sekali. Mengapa? Kalau dikatakan awasilah dirimu, nah ini berarti langsung ke pribadinya Timotius, supaya Timotius itu dia menjaga dirinya jangan sampai dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat, ya, ajaran-ajaran sesat. Jangan sampai dia dipengaruhi dengan itu. Kalau kita ini langsung kepada pribadinya, ya, bahkan dia katakan awasilah ajaranmu. Berarti dia harus benar-benar mengikuti, meneladani ajaran dari gurunya, yaitu papa rohaninya Paulus. Tidak boleh keluar dari situ. Ya, ajaran itu tentu ajaran Kristus. Ajaran itu apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, apa yang telah kuterima, ya, apa yang telah kuterima dari Tuhan, percayakanlah itu kepada orang dapat dipercaya. 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Ya, itu apa? Ya Injil. Ya Injil itu apa? Yaitu karya Yesus, kematian dan kebangkitannya. Nah ini. Nah, lalu dikatakan bertekun dalam semuanya itu. Ternyata selain mengawasi dirinya dari satu ajaran sesat, ajaran palsu itu, ya, yang ada pada saat itu, dia juga harus bertekun di dalam semuanya itu, dalam semua ajaran itu. Lalu dikatakan tujuannya apa? Dua hal, menyelamatkan dirinya sendiri, menyelamatkan dirinya Timotius dari ajaran palsu, ya, dan juga menyelamatkan orang-orang yang mendengar dia, berarti jemaat atau yang dipercayakan untuk digembalakan oleh Timotius, ya. Jadi itu, ini dua hal ini sangat penting. Kalau seorang gembala atau seorang pemimpin ajarannya mulai terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang di luar Injili ataupun mungkin di luar Alkitab, itu akan berpengaruh kepada jemaat yang digembalakan. Ya, itu akan berpengaruh kepada jemaat gembalakan. Karena apa? Nah, jemaat itu kan
mengikut apa kata gembalanya. Dia percaya kepada apa kata gembalanya. Mereka sudah melihat bahwa seorang pemimpin ataupun seorang gembala ketika berkata-kata ya tentang firman, bisa saja itu dianggap benar, padahal belum tentu yang seperti itu. Nah, dan ini berlaku bagi kita Bapak Ibu. Jadi kenapa perlu belajar namanya teologi Injili? Nah, belajar teologi Injili. Nah, ini suatu penekanan bahwa kita harus memelihara, menjaga, menekuni ajaran Kristus yang diteruskan kepada murid-muridnya dan juga kepada Rasul dan diteruskan oleh para pendeta, hamba Tuhan, teolog-teolog sekarang. Ya, nah supaya kita beda. Sebenarnya kalau belajar teologi Injil itu tidak terlalu banyak materinya, ya, tidak terlalu banyak materinya, ya. Nah, tapi kita harus ada pembanding, ya, pembanding. Nah, kalau ada pembanding maka kita tahu apa itu teologi Injili, apa itu teologi liberalisme, apa itu teologi sekulerisme, ya, dan teolog-teolog yang lain. Itu sebagai pembanding. Semua yang diberikan tugas kepada Bapak Ibu sebagai pembanding. Tapi kita tetap ada di teologi Injili, ya, di teologi Injili. Makanya berharap tugas yang Bapak Ibu buat itu nanti ada tanggapan terhadap ajaran-ajaran yang ada saat ini, ya, masih terus, ya, berkembang, ya, ada keseimbangan dengan teologi Injili. Oke, baik Bapak Ibu, ya, nah ini penting. Satu lagi kita baca suatu ayat firman Tuhan. Saya coba baca dalam kitab 1 Yohanes. 1 Yohanes. Hermanus baca 1 Yohanes. 2 Yohanes 1. 2 Yohanes 1 ayat 9. 2 Yohanes 1 ayat 9. 2 Injil Yohanes 1 ayat 9. 2 Yohanes 1 ayat 9. 2 Yohanes 1 ayat 9. 2 Yohanes 1 ayat 9 dan 10. Setiap orang yang tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Nah, ini satu peringatan yang sangat keras dari Rasul Yohanes, ya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, bahaya sekali. Ya, ya, ini bahayanya apa? Dikatakan, tetapi yang melangkah keluar dari ajaran Kristus, maka dikatakan tidak memiliki Allah. Sekalipun mereka mengatakan mereka punya Allah, punya Tuhan, tapi kalau mereka menolak ini, ajaran tentang Kristus, maka dikatakan mereka sama saja mereka tidak punya Allah. Ya, kalau tidak punya Allah itu berarti hidupnya ya sia-sia dong, hidupnya binasa, ya kan? Nah itu. Nah, tapi di selanjutnya di kalimat berikutnya dikatakan begini, barang siapa tinggal ajaran itu, barang siapa yang tinggal di ajaran Kristus, ia memiliki bapa maupun anak. Berarti kita memiliki bapa, artinya memiliki persekutuan dengan bapa, memiliki persekutuan dengan anak, dan persekutuan itu adalah persekutuan kekal. Nah, itu luar biasa. Ya, jadi disimpulkan kalau orang yang di luar Kristus berarti dia punya bapa, tidak punya Allah di dalam Yesus Kristus. Ya, itu bahaya, ya kan? Nah, yang kedua kita perhatikan di 2 Yohanes 1 ayat 10. Jika seorang datang kepadamu ia tidak membawa ajaran ini, dikatakan apa? Kalau tidak membawa ajaran Kristus atau tidak mengajarkan ajaran teologi Injili, nah ini dia. Ya, Injili, janganlah kamu menerima dia di rumahmu. Berarti harus kita tolak. Ya, kita tolak ajarannya, ya kita kasihi orangnya, kan gitu. Dan janganlah memberi salam kepadanya. Lebih gila, jangan memberi salam kepadanya. Mengapa? Ya karena shalom itu kan shalom damai sejahtera. Ya, itu berarti kita shalom itu hanya bisa sebenarnya berlaku ya bagi sesama yang sudah percaya kepada Kristus.
Maka shalom, ya, damai sejahtera di dalam Kristus. Nah, ini beberapa ayat yang menjadi warning buat kita para hamba Tuhan, ya. Baik, si Tuhan itu menjadi pengantar. Nah, sekarang kita lanjutkan. Minggu lalu kita sampai di mana ya? Sudah, kalau tidak salah sudah disampai di Aduh, lupa. apa, latar belakang Injili sudah belum ya? Ini kalau Kita latar belakang sejarah kaum Injili sudah belum? yang Indonesia, Pak. Kita kemarin terakhir di Indonesia. Latar belakang Indonesia, sejarah. ya? Oke, Kaum sebentar. Injili Indonesia. Eropa. Oke. Ya, ini ya kemarin terakhir ya Indonesia ya. Iya, oke. Sudah Indonesia sudah sini ya, sambung oke. Ya, sekarang kita lanjutkan. Kaum Injili ya, kaum Injili di tengah-tengah perubahan zaman. Nah, sekarang kaum Injili yang sudah lahir dan berkembang itu sekarang ini ada di tengah-tengah perubahan zaman. Perubahan zaman itu bisa dikatakan perubahan zaman virtual, ya kan, atau zaman ya, teknologi, zaman industri, ya, zaman yang semakin berkembang teknologi di dunia, bahkan kadang-kadang teknologi, kecanggihan teknologi sudah seperti dibuat itu Tuhan, bahkan orang tidak percaya lagi adanya Tuhan karena ada satu kemampuan yang hebat menuliskan sesuatu, menemukan sesuatu. Nah, perubahan-perubahan sekarang ini, bahkan kita lihat ya, semakin banyaknya orang-orang yang tidak percaya adanya Allah. Bahkan juga kita bisa melihat di Eropa sekarang ada yang tadinya gereja berubah menjadi masjid. Nah, sekarang ada juga ya kita lihat gereja jadi diskotik, ya kan? Nah, mengapa? Karena negara-negara itu sudah mapan gitu ya, ya tidak butuh Tuhan, ya. Mengapa? Makan dan minum sudah tersedia dan segala sesuatu yang dibutuhkan sudah tersedia. Sekolah gratis. Ya, setelah lulus sekolah belum dapat pekerjaan digaji, diberikan gaji. Udah masa tua setelah pensiun dijamin oleh negara hidupnya sampai matinya. Nah kan, masa tua sampai matinya udah dijamin. Nah, ini mempengaruhi banyak hal sehingga orang merasa tidak butuh Tuhan. Makanya gereja di Eropa itu sepi, nah kan? Ya sepi. Itu luar biasa. Hal-hal seperti ini kan sekarang gampang kita dengar beritanya setelah adanya YouTube, ya kan? Ya, kita bisa tahu itu, ya. Nah, baru-baru ini kita ikut prihatin ya, di negara mana itu. Ya, gereja yang sudah puluhan tahun itu sudah gereja sejarah sekarang dibuat jadi masjid oleh si Endargon ya. Endargon itu apa ya, apa ya, Pakistan atau apa ya? Negara apa itu? Turki, Pak. Turki, ya Turki, betul Turki. Ya Turki, itu kita tahu sejarah itu sekarang itu, padahal itu adalah gereja yang bersejarah yang sekian lama. Dengan beraninya Presiden Turki ya mengubah itu jadi masjid. Dan apa yang terjadi sekarang ini akibat dari itu? Ya kemungkinan itu sekarang terjadi di sana tsunami kan gitu ya. Nah, bisa saja karena itu. Ya, itu luar biasa. Tapi kita berdoalah. Di Turki juga banyak orang-orang Kristen Ortodoks ya. Ya, Kristen Ortodoks yang memang mempertuhankan Yesus ya. Luar biasa. Baik, ini penting untuk kita perhatikan. Jadi perubahan zaman merupakan sesuatu yang pasti akan terjadi, yang tidak dapat dihindari oleh siapapun, termasuk gereja, termasuk teolog-teolog. Ya, nah, ada beberapa aliran yang ada, ya, ada di zaman di tengah-tengah perubahan zaman ini ada beberapa aliran paham yang turut berperan dalam perubahan zaman yang ada di dunia saat ini. Ya, kita akan lihat beberapa. Oke, yang pertama itu adalah kaum sekularisme, dari kata sekuler, ya sekuler. Nah, timbulnya masa pencerahan, ya pencerahan di Eropa pada abad ke-15, ya 15 itu telah memaklumkan bahwa manusia sendiri adalah kaidah segala yang ada, jadi bukan gereja atau Alkitab. Ini, jadi humanisme itu penekanannya.
Jadi segala sesuatu itu segala sesuatu itu sebenarnya ada pada manusia, bukan pada gereja atau Alkitab. Ada di adanya di mana? Di pikirannya, di perasaannya, apa yang dirasakan. Nah, itulah sebenarnya Tuhan. Kan? Nah, itulah Tuhan. Apa yang dirasakan, apa yang dialami, itulah Tuhan. Nah, jadi bukan yang diajarkan oleh gereja, bukan diajarkan oleh Alkitab. Ya, masa inilah membawa manusia kepada peradaban yang baru di zaman modern. Ya, zaman modern ini. Nah, zaman modern tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan tentang sekularisme, yaitu apa? Sebuah ideologi, sebuah padanan dunia baru yang tertutup yang berfungsi mirip agama dan menyatakan harus berdiri terpisah dari agama atau kepercayaan. Ini luar biasa ini. Ya. Nah, jadi itu agama dan kepercayaan itu terpisah dari kehidupan. Ya, tidak boleh menjadi satu kesatuan. Ya, artinya apa? Paham ini memisahkan antara kehidupan dengan agama kepercayaan. Ya, agama ataupun kepercayaan itu terpisah. Ya hidup, agama ya agama tersendiri. Nah, itu. Nah, ini di sekularisme. Nah, agama hanya sebatas kepada urusan apa itu? Urusan pribadi saja, ya. Jadi tidak perlu dibicarakan di depan umum atau bahkan agama tidak menjadi pedoman dalam kehidupan manusia. Inilah sekularisme. Agama itu tidak boleh menjadi pedoman bagi kehidupan seseorang. Ya. Nah, paham ini kata sekularisme ini sendiri merupakan paham induk kepada seluruh paham modern. Jadi mengikuti perkembangan modern, ya. Dan juga kita sekularisme ini menekankan kepada kemampuan intelektual manusia. Jadi kemampuan intelek. Kalau dia pinter, kalau dia cerdas, tidak butuh Tuhan, tidak butuh agama, ya, nggak butuh Alkitab, nggak butuh gereja. Yang penting dia pinter, cerdas. Nah, itulah Tuhan dalam hidupnya. Nah, itu bahaya sekali hal seperti ini. Jadi lebih menonjolkan logika, ya logika manusia. Ya. Nah, dari hal ini kita bisa memperhatikan, kemudian akan muncul paham-paham yang antara lain apa? Selain liberalisme, ada juga materialisme. Semua berpusat kepada materi, ya materi. Nah, pada satu segi sekularisme memberi apa? Kebebasan bagi seseorang untuk beragama. Silakan, kau bebas untuk beragama. Agama apa saja silakan. Ya. Tapi pihak lain, sekularisme membuat seorang khusus untuk orang percaya untuk tidak bisa memberitakan Injil kepada orang lain intinya. Ya, itu urusan agama masing-masing. Jadi kau nggak usah beritakan Injil kepada agama lain. Tidak perlu, ya. Tidak bisa memberitakan Injil kepada yang lain. Kalau sudah punya agama ya sudah itu agamanya. Dia punya jalan sendiri, ya punya cara ibadah sendiri, punya cara sendiri ke surga. Jadi tidak perlu beritakan Injil. Ya. Nah, sebab masalah agama merupakan apa? Sifatnya pribadi. Ya sangat pribadi. Makanya kita mesti lihat, ya kadang-kadang di Indonesia ini kalau menikah beda agama, itu mereka menikahnya di luar negeri. Ya, di luar negeri. Ya, mengapa? Ya karena dia itu dianggap di sana itu urusan pribadi masing-masing. Padahal gereja yang memberkati, gitu kan? Urusan masing-masing. Jadi tetap yang satu agama, misalnya itu agama Muslim, yang satu tetap agama Kristen, gitu. Ya, itu. Jadi jarang beda beda agama dinikahkan di Indonesia, bahkan mungkin hampir nggak ada. Tapi banyak kan mereka ke luar negeri, pulang dari sana balik lagi bawa agama masing-masing. Ya, mengapa? Karena mereka mengatakan itu sifatnya pribadi, tidak boleh kita buat itu hak asasi manusia. Ya, jadi menurut sekularisme, agama itu dilihat sebagai soal pribadi bagi individu. Itu adalah soal pribadi, ya soal pribadi. Jadi itu, jadi kita tidak boleh mengganggu, ya hal-hal seperti itu. Ya, itu urusan mereka. Nah, kemudian hal-hal keagamaan yang menyangkut iman atau supranatural itu sangat ditentang dalam sekularisme. Tidak bisa dibuktikan berdasarkan akal logika. Nah, itu. Ya, hal-hal yang bersifat iman itu supranatural itu tidak bisa dibuktikan, tidak masuk akal manusia. Ya. Nah, makanya ditolak. Jadi kalau tidak masuk akal, misalnya kalau dikatakan Yesus memberikan 5.000 orang makan, Yesus berjalan di atas air, ya, gitu ya.
Nah, Yesus melakukan mujizat, itu dianggap semuanya nggak masuk akal. Karena Yesus itulah manusia. Nah, itu ya. Nah, itu berarti iman Kristen tidak lagi penting bagi orang modern. Tidak perlu beriman, ya. Nah, meskipun tidak berarti bahwa orang mengikuti paham sekuler itu pasti ada ateis, ada orang ateis. Sebab orang yang mengikuti paham sekuler bisa saja ia rajin di gereja. Bisa. Bahkan mungkin bersungguh-sungguh dalam iman. Nah, bisa. Ya. Nah, tapi sesungguhnya bukan orang yang bagian dari kita, ya, yaitu orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Nah, sekularisme sangat mendegrasi peran agama dalam kehidupan sekolah. Ya, salah satu akibat dari pengaruh sekularisme dalam bidang pendidikan adalah bahwa pelajaran agama tidak boleh lagi diajarkan di sekolah-sekolah umum. Itu. Nah itu. Makanya kita bisa melihat di dunia Barat sekarang ini hampir sekolah semua, ya sekolah tidak mengajarkan namanya agama. Itu urusan masing-masing. Ya, itu ajaran urusan masing-masing. Tidak menjadi mata pelajaran. Nah, di Indonesia itu masih sampai saat ini masih mata pelajaran. Kecuali ada di beberapa sekolah negeri yang tidak ada guru agamanya. Ya, guru agamanya terutama tidak ada guru agama Kristen sebenarnya. Mungkin juga ada Hindu Buddha, tapi terlebih orang agama Kristen. Di Kota Bekasi ini terlalu banyak sekolah negeri, padahal di situ banyak murid-muridnya, ya siswanya agama Kristen. Tetapi tidak ada guru agamanya. Ketika ada melamar menjadi guru agama, tidak perlu digaji pun itu masih tetap ditolak, nggak ditolak. Ya? Nah, masih bersyukur di Indonesia ini masih ada nama pelajaran agama, yang belajar agama. Dulu berapa kali dirancang itu supaya tidak ada ya mata pelajaran agama, bahkan perguruan tinggi pun tidak perlu ada itu. Biar serahkan kepada masing-masing. Nah, ini ada plus negatifnya. Ya kan? Nah itu. Jadi saya lebih berbahaya sebenarnya kalau tidak ada pelajaran agama. Berarti sepenuhnya tanggung jawab gereja. Ya, tanggung jawab gereja. Nah, ini sudah pengaruh sekularisme. Indonesia sudah mulai dipengaruhi oleh sekularisme itu. Ya tidak perlu lagi dipelajari menjadi mata pelajaran agama di sekolah-sekolah. Nah, lalu dikatakan lagi sebaiknya ajaran-ajaran bertentangan dengan iman Kristen boleh diajarkan di sekolah-sekolah sebab pelajaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Asalkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Misalnya, pelajaran tentang teori Darwin. Nah, itu. Ya. Ini kan teori Darwin ini ya kalau kita sudah tahu isi dari ajaran itu, kita pasti menolaknya. Ya, itu asal usul dari manusia. Dari mana? Ya, itu suatu perubahan, ya. Dari salah satu binatang yaitu namanya sejenis monyet berubah menjadi manusia, ya kan? Nah dulu ini tahun berapa itu pernah masuk koran Kompas, ada petinggi agama yang menerima itu, ya menerima itu ajaran itu menjadi berita yang hangat pada saat itu sehingga orang kok seorang pemimpin agama besar di dunia bisa menyetujui teori Darwin, ya teori Darwin. Ya, karena dianggap itu masuk logika manusia. Kalau dikatakan Adam dan Hawa dicipta dari tanah itu nggak masuk logika. Bagaimana bisa dari tanah dibuat menjadi manusia? Nah kan? Nah itu. Tapi kalau proses dari satu perubahan salah satu jenis binatang sampai kepada manusia, nah itu masuk akal. Itu masuk akal. Itu luar biasa. Ya, inilah bahaya yang ajaran yang berkembang sampai sekarang ini ya. Oke. Jadi kita lihat di sini ya, dikatakan bahwa yang tidak percaya kepada penciptaan diajarkan secara bebas di sekolah-sekolah dan sangat mempengaruhi para murid untuk tidak percaya kepada apapun yang diajarkan oleh Alkitab. Supaya jangan percaya kepada Alkitab. Nah itu boleh karena mengapa demikian? Karena menganggap sekularisme menganggap dalam Alkitab itu banyak mitos, ya hanya cerita dongeng, ya itu ya bukan cerita yang sesungguhnya. Ya, itu hasil karya daripada orang-orang tertentu di masa lalu, gitu. Ya, itulah sebabnya pengaruh sekularisme di Amerika sangat besar bagi kehidupan orang percaya dan juga bagi badan gereja. Ya di Amerika di situ kita lihat dari Amerika lah, ya ada ajaran Injili, tapi juga ajaran yang sesat,
dari sana semua. Children of God dari sana, gereja setan dari sana, saksi Yehova dari sana. Banyak ajaran-ajaran lain itu dari sana. Ya, dari sana semua. Ya, sangat bertumbuh subur karena didukung juga oleh orang-orang yang punya duit banyak sehingga dia bisa bertumbuh subur. Nah, oke. Nah, sedikit demi sedikit banyak orang percaya dipengaruhi oleh paham ini. Nah, kemudian mereka meninggalkan apa? Meninggalkan gereja, bahkan meninggalkan imannya kepada Yesus. Ya, mengapa? Karena mereka lihat makmur. Ya, mereka tanpa Alkitab, tanpa gereja makmur, hidup mereka senang. Ya, ya senang. Nah, itu ini yang menjadi bahaya. Jadi kenyamanan, keamanan secara fisik ataupun materi itu membuat mereka tidak membutuhkan Allah. Ya, nah kita perhatikan munculnya fundamentalisme dan gerakan Injil evangelikal ini merupakan respon terhadap ajaran dari sekularisme ini. Ya, jadi kaum fundamentalis lebih dulu bereaksi terhadap sekularisme dengan mempertahankan keunikan iman Kristen yang percaya kepada Kristus, sebagaimana yang diajarkan oleh Alkitab. Nah, jadi di tengah-tengah perubahan zaman seperti ini, di mana ada tadi teologi sekuler atau sekularisme, di sini kaum fundamentalis menunjukkan beda, ya, menunjukkan beda, yaitu bagaimana? Tetap mempertahankan iman kepada Yesus Kristus, tidak lepas dari itu. Nah, dan juga berjuang agar teori Darwin tidak diajarkan di sekolah-sekolah. Jangan sampai diajarkan teori Darwin di sekolah-sekolah, bahaya sekali. Ya. Nah, karena akan apa? Akan merusak iman anak-anak Kristen. Ya. Nah, itu. Kalau sekuler tadi disuruh diajarkan karena itu masuk itu ilmiah. Tapi kaum Injili atau kaum evangelikal menolak. Ya, jangan ajarkan. Dulu sempat ada bukunya itu, teori Darwin itu, ya. Ya mungkin masih ada sampai sekarang. Nah, namun kaum fundamentalis gagal, ya, menunjukkan apa? Ekstensinya yang bisa diakui oleh masyarakat Amerika pada saat itu. Sehingga gerakan mereka tidak muncul lagi. Sempat gerakan mereka terhenti, nggak terhenti, ya, nggak terhenti. Nah, kaum atau gerakan Injili melanjutkan keyakinan fundamentalis dan melalui apa? Dengan cara lain. Dengan cara lain yang lebih mengundang simpati masyarakat. Ya, mengundang simpati masyarakat. Jadi tidak lagi gereja-gereja karena pada saat itu gereja-gereja sudah lebih banyak ya dikuasai oleh sekularisme tadi. Ya. Jadi kaum Injili terbuka kepada apa? Mulai terbuka kepada kritik Alkitab. Silakan. Mau kritik apa tentang isi Alkitab? Ya, tapi tetap memegang doktrin ketidakbersalahan Alkitab. Nah, ini dia. Inilah Injili, ya. Jadi Alkitab itu adalah firman Allah tanpa ada kesalahan, tanpa ada pertentangan. Ya, semua adalah kebenaran. Ya, adalah kebenaran yang berotoritas. Ya, berotoritas. Alkitab adalah kebenaran yang memiliki otoritas tertinggi daripada pengetahuan, daripada buku apapun, dari pengetahuan apapun. Tidak ada yang lain. Itulah Injili, Bapak Ibu. Ya. Nah, coba kita perhatikan pengertian dari liberalisme. Ini yang kedua ini. Ya, liberalisme. Kalau tadi sekularisme, ya. Ini yang kedua, liberalisme. Hampir sama sebenarnya, ya. Tapi kita perhatikan dari kata liberal, dari kata liber, artinya bebas atau merdeka. Itu bahasa Latin, ya. Sedangkan dalam bahasa Inggris liberty yang artinya kemerdekaan atau kebebasan. Nah, liberalis adalah mereka yang bebas dalam berpendirian. Nah, di dalam kekristenan kalangan liberal adalah mereka yang bebas dari otoritas dalam kekristenan, yaitu di antara otoritas gereja dan otoritas Alkitab dan akhirnya otoritas dari Tuhan Yesus. Mereka bebas dari hal itu. Ya, bebas. Nah, ini yang cukup bahaya ini, Bapak Ibu, ya. Nah, kita lihat sejarah adanya liberalisme ini. Jadi ini gerakan dari Renaissance, ya. Renaissance memberi pengaruh yang sangat hebat sesudah abad-abad sesudahnya. Jadi paham-paham yang mengikuti membadani lahirnya pemikiran teologi liberal adalah misalnya rasionalisme,
Ya, rasionalisme. Itu yang menekankan kemutlakan rasio atau kemutlakan akal manusia. Akal manusia. Ya, jadi ada beberapa pengikutnya. Ya, di situ ada Descartes, ada Spinoza, Hegel, Herbert, ada yang lainnya. Ya, jadi mengutamakan apa? Mengutamakan feeling atau perasaan, ya, atau persepsi indera, ya, itu sebagai penentu. Jadi penentu dalam hidup ini apa? Feeling, perasaan, ya, perasaan itu yang penentunya, ya. Nah, kita lihat kalau John Locke itu adalah seorang pemikir, ya, punya seorang filsafat yang luar biasa. Nah, segala sesuatu itu bisa diterima kalau masuk akal, ya. Kalau tidak masuk akal, nah itu di luar nalar manusia, itu tidak masuk logika, tidak bisa diterima, tidak ilmiah, ya, tidak ilmiah begitu, ya. Nah, itu si John Locke itu, ya. Ya, kita lihat ada tokoh-tokoh dari liberalisme ini. Ada Friedrich, ya, Friedrich Schleiermacher, ya, dikatakan bahwa, ya, dikenal juga ini sebagai bapak religius liberalisme modern, ya. Jadi dikatakan bahwa agama itu adalah feeling of absolute, ya, dependence, ya, yaitu apa? Pengalaman batinia yang menghasilkan perasaan ketergantungan sepenuhnya kepada Allah. Nah, ini dia, ya. Jadi itu pengalaman batinia itu yang menghasilkan perasaan ketergantungan sepenuhnya kepada Allah. Jadi bagi Schleiermacher dikatakan agama yang sebenarnya adalah apa? Pengalaman atau perasaan, feeling, ya. Nah, feeling. Nah, itu dia, ya. Jadi pemikiran teologinya apa? Itu dapat dilihat melalui dua buku yang ditulis utamanya oleh Spikes dan On Religion dan juga The Christian Faith. Ini yang ditulis mereka. Intinya begitu, bahwa agama itu adalah feeling, perasaan dari seorang. Bagaimana perasaannya? Perasaannya baik. Nah, perasaannya baik, nah itulah Allah. Tapi kalau perasaannya jahat, itu berarti bukan dari Allah. Ya, begitu. Nah, itu. Nah, itu. Jadi kalau perasaannya membuat dia semakin baik, semakin baik, nah itulah perasaan, feeling yang disebut dengan Allah di dalam hidupnya. Ya, itu. Karena apa? Perasaan itu menuntun seseorang kepada langkah hidupnya atau keputusan-keputusan yang akan dikerjakan, akan dibuat, ya kan, gitu. Dia membangun dirinya, ya. Nah, bangun dirinya. Makanya nanti kalau kita melihat bahwa orang-orang yang punya feeling dan hidupnya baik, nah itu adalah tidak mungkin masuk neraka, ya. Tidak mungkin masuk neraka. Itu bahwa Tuhan bukan Tuhan yang kejam. Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih. Nah, karena dia hidup di dalam kebaikan, ya, kebaikan, dia tetap masuk surga, begitu, ya. Oke, ada lagi tokoh yang lain, yaitu, ya, George Hegel, ya. George Hegel ini dikatakan apa? Proses perasaan menjadi sesuatu yang diterima akal itu dikelola lagi melalui apa? Pertemuan dari gerakan-gerakan yang berlawanan, ya, ya, atau disebut dengan tesis antitesis, ya, dengan percampuran dari keduanya, sintesis, sehingga menghasilkan apa? Kesimpulan bahwa semua bisa menjadi objek rasio manusia. Semuanya, apapun itu, bisa menjadi objek rasio manusia. Dengan demikian, Hegel membawa konsep evolusi ke dalam sejarah atau ke dalam agama. Nah, ini luar biasa, ya. Nah, itu. Kemudian kita lihat lagi Albert, ya, Albert Ritschl, ya kan, kita perhatikan dikarenakan ini terkenal juga sebagai social gospel, yaitu dikatakan yaitu Injil yang memberi pengaruh langsung bagi kesejahteraan sosial. Agama tidak bisa diterima secara teoritis tetapi praktikal. Ya, menolak doktrin-doktrin tradisional dari dosa asal, inkarnasi, kehilangan Kristus, penebusan substasionari Kristus, kebangkitan tubuh Kristus, mujizat, dan doktrin-doktrin kardinal lainnya ditolak. Yang ditolak. Jadi yang penting apa? Yaitu adalah sosial, ya, sosial, perbuatan sosial itu yang diperhatikan, sesuatu yang dipraktekkan, bukan teori-teorinya.
Ya. Nah, coba kalau kita perhatikan, ada gereja penekanannya sosialnya tinggi luar biasa, ya. Tapi ada sekarang gereja penekanannya Injil, tapi sosialnya kurang, ya. Tapi ada gereja hanya sosial tidak ada Injilnya. Itu sekarang ini kita lihat warna yang ada, ya kan? Gereja sosialnya lebih ditekankan di sana. Jadi pelayanan sosial itu lebih utama. Bahkan hampir tidak ada namanya pelayanan Injil, pelayanan penginjilan, ya kan? Nah, tapi sekarang ini juga gereja luar biasa, dia Injili, tapi kurang memperhatikan dalam hal sosial. Nah, sosial. Yang penting kau percaya kepada Kristus, kau diselamatkan, tapi nggak tahu bahwa dia perutnya sedang lapar. Ya kan? Nah, dia sedang butuh pertolongan. Dia butuh pertolongan. Nah, itu. Tapi kita nggak peduli dengan kondisi itu. Ya itu. Apalagi kadang-kala kau minjili, ya kurang bijak kadang-kala. Semua itu akan dibereskan oleh Tuhan. Yang penting kau percaya kepada Yesus dulu. Itu perkataan itu ya ada benarnya, tapi sebenarnya ada juga di sini kita janji yang terlalu muluk-muluk. Apakah itu sebenarnya seperti itu? Kenyataannya kan tidak, ya kan? Nah, ada semua proses. Ya, semua proses. Oke. Baik. Nah, itu. Nah, kita perhatikan apa pandangan teologi liberal terhadap Alkitab atau doktrin Alkitab. Nah, ini. Yang pertama adalah Alkitab adalah buah pikiran manusia. Nah, itu dia. Bukan berita dari Allah. Dan juga itu tidak luput dari kesalahan-kesalahan. Artinya, Alkitab itu mengandung kesalahan. Ya, jadi meyakini bahwa Alkitab yang kita pegang, yang kita percayai ialah firman Allah, itu mereka mengatakan itu adalah pikiran manusia, bukan berita dari Allah. Itu hasil dari pemikiran dari manusia. Alkitab tidak dapat disebut sebagai firman Allah, melainkan hanya sebuah buku agama atau bisa dikatakan buku puisi saja. Nah, ini luar biasa ini. Ya. Doktrin Allah, mengenai doktrin Allah, Allah adalah pangkal dari segala sesuatu dan merupakan kekuatan kekal. Nah, itu luar biasa ini. Kemudian Allah tidak beroknum, tetapi eksistensinya secara objek berada di benak manusia. Jadi mereka mengatakan bahwa Allah itu tidak oknum dan tidak beroknum, tidak berpribadi, ya, bukan pribadi, bukan, ya, tapi dia berada di benak manusia saja, nggak benak manusia. Luar biasa. Saya masih ingat dulu, waktu saya kuliah, masih mengambil S1, ya S1, ya, antara kampus saya dengan kampus satu STT itu tidak jauh dekatan. Saat-saat istirahatnya, sebelum masuk ke kampus masing-masing, sama-sama sekolah teologi nih, ya, itu ada namanya tempat tongkrongan untuk makan siang, ya, makan, ya. Dari perguruan tinggi teologi ini ada makan di situ, dan kami pun dari sekolah tinggi teologi yang berbeda makan. Nah, saya dengar dari mereka diskusi tentang Alkitab, ya, tentang Alkitab. Jadi isi diskusinya apa? Sebenarnya Alkitab ini sebenarnya bukan firman Allah, tapi ada berisi firman Allah. Jadi ini tidak ada bedanya dengan buku yang lain. Kita mau injak-injak pun tidak apa-apa. Itu sama dengan buku yang lain. Ketika saya mendengar begitu, saya kaget luar biasa. Seorang mahasiswa teologi berkata demikian. Ini Alkitab ini buku biasa. Gitu. Jadi dianggap tidak berotoritas. Itu hanya ada banyak di situ cerita sejarah. Kita mau injak-injak pun tidak masalah. Luar biasa. Saya kaget ketika mendengar perkataan di antara mereka seperti itu. Ya. Nah, ternyata apa? Itu pengaruh dari mana? Pengaruh dari ajaran liberal. Masuk ke sekolah tinggi teologi menjadi liberal. Ya. Maka saya mengatakan, yang menganggap diri orang Kristen dan tidak mengakui Allah Trinitas, kalau mengatakan itu sudah pengaruh dari liberal. Ajaran liberal. Ya. Atau tidak mempercaya Allah itu ada suatu pribadi, itu sudah mulai, bukan hanya mulai, itu sudah liberal. Ya. Itu luar biasa. Masuk ke perguruan tinggi teologi.
Nah, ini yang makanya di STK Taros menekankan tentang teologi Injil. Nah, terus bagaimana tentang doktrin keselamatan bagi kaum liberalisme ini? Mereka dikatakan manusia harus giat berbuat amal. Jadi penekanannya adalah berbuat baik, beramal. Itulah yang membuat orang bisa selamat. Nah, semua agama mengajarkan itu. Semua agama mengajarkan kebaikan untuk menuju kepada nirwana, untuk menuju kepada ke surga. Ya kan? Ya, yaitu berlomba-lomba beramal, lomba-lomba berbuat baik. Nah, itulah keselamatan. Ya. Amal itu akan mempengaruhi keselamatan manusia. Nah, cerita tragis tentang Yesus Kristus disalib tidak dapat diterima. Mengapa? Karena cerita ini berasal dari pengaruh tahyul. Ya, di abad pertengahan. Makanya nih Paulus udah memperingatkan itu sebenarnya di kitab Timotius ya. Akan orang lebih tertarik dengan cerita-cerita tahyul, cerita-cerita nenek moyang. Nah, ini terjadi sekarang ini. Nah, bahkan cerita tentang Yesus saja sudah dianggap tahyul. Jadi doktrin tentang penghakiman, kaum liberal menyangkal akibat-akibat kesalahan dosa. Tidak. Manusia tidak akan pernah dihukum akibat dari kesalahannya. Ya, akibat dari dosanya. Tidak. Ya. Nah, ini yang kemudian Rich katakan apa dalam pernyataannya memberi jaminan dan penghiburan dan dengan berkata bahwa manusia tidak perlu takut terhadap murka Allah. Mengapa? Atau kepada hukuman Allah. Mengapa? Karena Allah yang Maha Kasih tidak mungkin marah terhadap manusia yang adalah ciptaan dan lebih tidak mungkin sampai menghukum bahkan membuang manusia ke dalam neraka. Jadi itu. Jadi orang yang sudah hidup berbuat baik, beramal, tidak mungkin dihukum oleh Allah. Jadi nggak perlu takut kepada penghukuman Allah. Tidak mungkin, bahkan tidak mungkin dibuang ke neraka. Maka sekarang ini ada ajaran dari gereja Bapak Ibu, ya, yang mengatakan nanti di langit dan bumi baru, ya langit bumi baru itu mengajarkan masih baru-baru ini loh ajarannya, itu ajaran dari seorang teolog, bahkan seorang punya gereja besar. Ya. Belum itulah sinode terbaru kalau menurut saya itu sinode terbaru itu. Ya. Mengajarkan apa? Mengajarkan bahwa nanti di langit dan bumi baru itu ada dua warga. Pertama warga kerajaan Allah yang percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Yang kedua adalah warga yang tidak percaya kepada Kristus tetapi selama hidupnya mereka berbuat baik, mereka masuk ke situ. Jadi mereka adalah warga kelas 2. Nah, kelas 1-nya siapa? Kita yang sudah percaya kepada Kristus. Nah, kelas 2-nya siapa? Mereka yang tidak percaya kepada Kristus tapi hidupnya berbuat baik. Bahkan mungkin orang Kristen yang berbuat jahat tidak masuk ke situ. Tapi mereka yang tidak percaya kepada Kristus berbuat baik masuk ke situ. Luar biasa. Ya. Nah, apakah saudara Bapak Ibu menerima ajaran itu? Ya. Kalau saya menolak ajaran itu. Ya. Hanya orang yang sudah siapa penghuni langit dan bumi baru. Jelas Alkitab sudah menjelaskan itu. Tidak ada di sana orang lain selain daripada orang sudah percaya kepada Kristus. Orang yang setia kepada Kristus. Ya. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, tapi itulah sekarang ini. Diterima lagi oleh gereja, diterima lagi oleh jemaat. Diajak lagi dengan tepuk tangan untuk hal seperti itu. Luar biasa. Ya. Jadi inilah pola pemikiran teologi liberal. Yaitu apa? Memakai cara pemikiran modern supaya dapat diterima oleh orang modern. Itu penyesuaian. Ya. Adaptasinya begitu. Nah, kemudian rasio manusia itu adalah otonomi untuk menilai Alkitab. Jadi apa yang tidak masuk, apa yang dalam Alkitab tidak masuk dalam rasio manusia. Nah, itu bukan suatu kebenaran. Tapi kalau masuk rasio, nah baru itu diterima suatu kebenaran. Ya. Jadi aspek latar belakang budaya harus didahulukan. Jadi bukan Alkitab, bukan doktrin. Budaya. Jadi budaya itu di atas segalanya. Jadi budaya itu harus membimbing Alkitab. Jadi bukan Alkitab yang membimbing budaya. Dan ini pun di daerah-daerah tertentu sekarang ini
menekankan hal itu. Budaya yang utama. Adat istiadat lebih utama. Agama ataupun Alkitab gereja itu nomor sekian. Itu. Kalau dikatakan kurang adat itu lebih berbahaya. Kalau kurang adat daripada dikatakan kurang iman, ya kan? Nah, kalau kurang iman dianggap biasa. Tapi kalau kurang adat, nah itu bahaya sekali. Jadi dianggap adat itu di atas segalanya. Saya tidak menolak adat, adat itu penting, setiap daerah ada, itu adalah satu kekayaan, ya, suatu budaya yang diizinkan oleh Tuhan, tetapi budaya yang bertentangan dengan firman Tuhan tentu harus kita tolak dengan tegas. Begitu, ya. Nah, tujuan mempelajari Alkitab bukan untuk mencari kebenaran atau wahyu Allah. Untuk apa? Supaya punya pengalaman tentang keagamaan. Inilah akibat dari tidak percaya kepada otoritas Alkitab sebagai kebenaran. Ya. Jadi kalau belajar Alkitab itu hanya untuk apa? Ya pengalaman keagamaan saja. Itu. Lalu apa menjadi karakteristik teologi liberal? Tidak mempunyai tentang wahyu Allah. Nah, sekarang kan ada viral juga itu. Gereja Tuhan Maha Kuasa kalau nggak salah. Tuhan Maha Kuasa, gereja Tuhan Maha Kuasa. Ya, katanya di NTT sana katanya sudah ada juga itu masuk itu. Tapi saya belum temukan di Jakarta, di Bekasi. Mengajarkan apa? Mengajarkan bahwa dianggap Alkitab itu sebagai penghalang atau sebagai penghambat untuk menerima wahyu baru. Ya, wahyu baru. Jadi orang yang punya pegangan hanya kepada Alkitab, berarti dia sedang menutup dirinya untuk menerima wahyu baru. Itu, wahyu baru. Nah, berarti masih percaya ada wahyu di luar Alkitab. Ada firman Allah di luar Alkitab. Makanya nama gerejanya Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, itu di Indonesia sudah masuk. Ya, ini luar biasa. Mereka mengajarkan Alkitab, tetapi mereka juga adalah orang yang menerima ada wahyu di luar Alkitab, begitu. Ya, tapi jangan bergantung kepada Alkitab. Itu buku kuno, buku udah zaman dahulu itu, peristiwa zaman dahulu. Jadi mari kita menerima yang baru untuk sekarang ini. Itu bahaya sekali kalau seperti itu. Jadi dianggap Yesus adalah tokoh moral yang patut diteladani. Jadi Yesus itu hanya satu tokoh. Dia memang baik. Dalam sejarah pernah ada di dalam dunia ini. Tapi dia bukan Tuhan. Tapi dia adalah seorang pribadi yang bermoral baik. Maka patut dicontoh, diteladani oleh siapapun. Ya. Nah, di dalam mempelajari Alkitab itu harus menggunakan metode ilmiah. Nah, ini bahaya nih. Ya, ilmiah itu penting, Bapak Ibu. Kalau di dunia teologi kita belajar akademisi memang ilmiah. Tapi tidak semua kita buat menjadi suatu hal yang ilmiah. Ya, ilmiah. Nah, mengapa? Karena kalau Alkitab itu tidak ada namanya referensinya. Ya, mau referensi apa? Kalau kita misalnya menulis suatu karya ilmiah, ada referensinya dari buku si A, si B, si C, ya penulis buku itu referensinya supaya dia ilmiah. Nah, kalau Alkitab, ya siapa yang berani membuat referensi Alkitab? Tidak ada. Itu adalah karya Allah sendiri. Jadi kalau dibilang referensi, tidak ada referensi, penulisnya, karyanya hanya satu, pribadi, yaitu Allah itu sendiri. Maka saya sering menyampaikan bahwa Alkitab itu adalah apa? Ya, ratu dari segala ilmu, bahkan dikatakan raja dari segala ilmu. Artinya tidak ada ilmu yang lebih tinggi, yang lebih berotoritas selain daripada Alkitab. Ilmu-ilmu yang lain itu semua berada di bimbingan Alkitab, di bawah bimbingan Alkitab. Itu, mau ilmu apapun itu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini luar biasa. Ini mesti kita waspada, hati-hati dengan ajaran seperti ini. Ya. Nah, teologi liberal itu berkembang di Eropa abad pada masa Schleiermacher dan tokoh lainnya karena pengaruh dari humanisme yang begitu kuat pada abad tersebut. Jadi penekanan kepada manusia.
Kemudian berkembang juga di Amerika pada abad 19 oleh Horace ya, Busnell. Ya, Busnell yang kemudian dikenal sebagai bapak teologi liberalisme di Amerika. Ya, di Amerika. Oke. Oke, ini saya tidak perlu sampaikan terlalu banyak sejarah ini. Oke. Coba kita perhatikan analisa terhadap teologi liberalisme. Ya, teologi liberal muncul didasarkan kepada pengaruh keadaan dunia pada saat itu, sehingga karena keadaan dunia ini bersifat fana, tidak kekal, maka keadaan dunia pula membuat teologi ini hancur. Ya, teologi-teologi yang berasal dari pemikiran manusia semata-mata, cepat atau lambat itu akan hancur. Ya, nah para tokoh liberalisme mengklaim bahwa mereka sedang membuat atau menemukan sesuatu sistem yang membuat mereka mengalami keadaan kerohanian yang sempurna. Namun karena tidak berdasarkan firman Tuhan, yaitu Alkitab sebagai otoritas tertinggi, maka akhirnya mereka membuat kesimpulan yang sesat, membuat kesimpulan yang keliru. Nah, keliru. Nah, itu. Ya. Nah, karena liberalisme tidak terikat kepada otoritas di dalam kekristenan, maka apa yang terjadi? Membuka peluang besar pada ajaran lain masuk dalam kekristenan. Seperti apa? Teori evolusi, ya, panteisme, humanisme. Nah ini masuk pengaruh ke gereja sekarang ini. Makanya kita lihat kalau ada khotbah-khotbah sekarang ini lebih banyak khotbahnya apa? Bersifat humanisme. Hanya manusia, bagaimana manusia diberkati, bagaimana manusia sukses, bagaimana manusia berhasil, bagaimana manusia sehat. Tidak seimbang dengan pemberitahu berita tentang bagaimana dia bisa dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, hidup dalam Tuhan, mengenal Yesus Kristus. Nah itu semua bermuara kepada diri sendiri, ya, kepuasan diri sendiri. Nah itu yang terjadi. Ini sudah masuk di pengaruh di gereja. Kita lihat, kita dengar khotbah-khotbah dari para pendeta, gembala sidang, para hamba Tuhan banyak lebih menekankan kepada humanisme, kebutuhan manusia semata-mata. Ya, nah itu. Nah, teologi liberal tidak memiliki standar kebenaran yang absolut. Apa yang terjadi? Sehingga pemikiran liberalisme tergantung pada apa? Tergantung kepada logika, pemikiran, tergantung kepada feeling atau perasaan manusia masing-masing. Karena tidak punya standar kebenaran. Ya, jadi kebenaran itu disesuaikan dengan situasi, disesuaikan dengan sejarah, disesuaikan dengan kondisi. Ya, jadi berarti bisa berubah-ubah. Kemarin itu dia katakan suatu kebenaran, esok bisa saja itu berubah bukan jadi suatu kebenaran. Ya berubah. Jadi tidak ada ketetapan. Ya, tidak ada ketetapan. Nah, Alkitab adalah buah pikiran manusia, bukan berarti dari Allah, sehingga tidak luput dari kesalahan. Ini liberal. Alkitab hanya berisi sejarah dan puisi-puisi Allah. Ya, pangkal dari segala sesuatu yang merupakan kekuatan kekal. Liberal. Allah tidak beroknum, tetapi eksistensi secara objektif berada di benak manusia. Ini tadi yang disampaikan itu sebagai kesimpulan. Nah, bagaimana sikap dari orang Injili? Ya, untuk menentang hal ini, ya, mengkanter ajaran ini. Maka Alkitab adalah firman Allah yang bersifat tanpa salah. Inilah Injil. Alkitab adalah firman Allah yang bersifat tanpa salah dan merupakan otoritas tertinggi bagi manusia untuk apa? Untuk mengetahui kebenaran tentang Allah. Allah sebagai pencipta langit dan bumi yang memiliki otoritas dan berdaulat atas ciptaannya. Inilah satu keyakinan kita. Ya. Alkitab itu berotoritas. Mengapa dia berotoritas? Karena di sana adalah kebenaran, yaitu kebenaran tentang Allah. Maka dia berotoritas dan dapat mengubah banyak orang, dan kebenarannya tidak pernah berubah, tidak pernah bisa diubah oleh karena budaya, tidak boleh diubah karena adat, tidak bisa diubah oleh karena teknologi. Makanya ada teologi kontekstual. Ya, teologi kontekstual. Ya, saya sendiri namanya kulit teologi kontekstual itu berapa? Teologi kontekstual berarti suatu kebenaran yang dikontekstualkan. Nah, saya kurang setuju itu. Nah, saya lebih setuju kalau dikatakan penginjilan kontekstual. Nah, boleh itu. Penginjilan kontekstual. Dari kita melakukan penginjilan itu dengan lihat konteksnya. Ya, kita sedang ada di mana dan bagaimana pendekatannya. Pendekatan budaya, pendekatan adat, dan yang lain sebagainya.
tanpa tanpa mengurangi kebenaran atau hakikat dari Injil itu. Ya, dan tidak akan berubah gitu. Nah, dikontekstualkan. Tapi kalau teologi, kalau dikontekstualkan, berarti nanti bisa berubah. Ya. Nah, ya. Jadi kata Bapak Ibu, bagaimana pandangan Bapak Ibu tentang hal itu? Jadi apakah teologi itu bisa dikontekstualkan atau tidak? Gitu, ya. Oke. Kemudian kita perhatikan lagi tentang Yesus ya. Nah, Yesus Kristus bukan Allah dan bukan anak Allah. Wow, bahaya ini. Ya, anak Allah yang diperanakan oleh Maria. Ini liberal. Lalu pengetahuan dosa. Dosa dimengerti secara psikologis sebagai rasa bersalah yang timbul dalam pemikiran manusia. Jadi tidak percaya adanya dosa turunan dari Adam. Tidak percaya. Jadi itu dosa itu adalah timbulnya dari perasaan bersalah. Jadi bukan karena ada dosa turunan dari Adam. Kalau kita belajar hermatologi, salah satu asal usul dosa itu adalah ya dosa turunan. Ya, turunan dari Adam. Ya, nanti mencari kepada dosa asal kepada diri kita sendiri. Ya. Nah, ini. Tapi mari kita perhatikan apa pandangan teologi Injili. Yesus adalah anak Allah yang menjadi manusia untuk menebus dosa umat manusia. Yesus dilahirkan dari anak darah Maria. Itu fakta Alkitab. Ya. Nah, kemudian disalibkan ganti manusia, mati dan bangkit kembali dan naik ke surga. Ini fakta Alkitabnya. Data Alkitabnya sangat lengkap. Ya. Baik yang ditulis oleh rasul-rasul dan juga yang ditulis oleh Rasul Paulus. Ya. Nah, saksinya siapa? Saksinya itu penghuni dunia dan penghuni surga, yaitu malaikat dan juga manusia yang telah dipilih diutusnya. Ya. Kemudian yang berikut, masalah dosa. Dosa adalah pemberontakan kepada Allah. Jadi bukan hanya persoalan psikis atau psikologi. Ya. Karena apa? Karena itu dihasilkan oleh iblis yang menyeret manusia ke dalam kebinasaan. Iblislah yang membuat manusia jatuh dalam dosa, ya, dipengaruhi sehingga jatuh dalam perbuatan dosa. Jadi jelas di sini upah dosa ialah maut. Paulus mengatakan dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Ya. Roma 3 ayat 23, ya semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan bisa dilanjutkan di Roma 6 ayat 23 adalah upah dosa ialah maut. Nah, itu Injil, Saudara, Bapak Ibu. Kemudian kita bisa perhatikan liberal mengatakan apa? Untuk mendapatkan keselamatan maka manusia harus giat berbuat amal. Tapi bagaimana kata orang Injili? Ya, orang Injili. Kita adalah Injili. Keselamatan hanya diperoleh karena anugerah Allah, karena kasih karunia melalui penebusan darah Yesus di kayu salib. Itu yang harus diterima, dipercaya, ya, dengan iman. Ya, dengan iman. Jadi bukan karena perbuatan baik manusia. Ya, kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan. Kita beramal bukan diselamatkan. Kita rajin beribadah, rajin ke gereja, rajin memberikan perpuluhan. Bukan untuk memperoleh keselamatan, itu menyogok Tuhan. Tetapi karena kita adalah bagian yang sudah beriman kepada Kristus, maka itu harus kita lakukan. Itu harus kita kerjakan. Ya, jadi itulah bedanya kita dengan agama lain. Kalau agama lain menekankan kepada perbuatan baik, amal supaya masuk surga, kita tidak. Tekun berbuat baik, beramal dan yang lain sebagainya itu kita kerjakan, kita lakukan. Karena kita adalah bagian yang sudah memperoleh suatu keselamatan. Itu orang beriman kepada Kristus. Itu Bapak Ibu. Oke. Nah, tokoh-tokoh liberalisme itu ada Immanuel Kant, ya. Immanuel Kant dikenal sebagai bapak religius liberalisme. Namanya Immanuel, ya. Ya, Kant menggabungkan pemikiran rasionalisme dan empirisme. Dengan demikian ia menyangkali bukti-bukti dari esensial. Jadi menyangkali bukti-bukti dari keberadaan Allah. Dan mempertahankan bahwa manusia hanya dapat mengetahui Allah melalui apa? Itu penalaran lagi, indera perasaan lagi. Itu, ya. Ya. Jadi indera perasaan kemudian diolah di otak, ya, diolah di otak dan kemudian diterima menjadi sesuatu yang masuk akal. Oh, ini masuk akal. Nah, baru itu diterima. Ya. Nah, kemudian kita perhatikan liberalisme merupakan salah satu dampak dari sekularisme sebab paham ini
menekankan kepada kebebasan untuk berpikir dan berpendapat saja pendapat tersebut bisa bertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, kalau itu bisa bertanggung jawab secara ilmiah, ya udah. Nah, itu suatu kebenaran. Tapi bagaimana kata Paul Enns, seorang Injili, yang mengatakan, liberalisme itu menempatkan penalaran manusia dan penemuan-penemuan ilmiah pada tempat utama. Segala sesuatu yang tidak sepakat dengan penalaran dan ilmu pengetahuan harus ditolak. Gitu. Ini suatu tanggapan dari Paul Enns, ya, seorang Injili yang menulis buku teologi, handbook teologi, ya. Nah, oke, ini luar biasa, ya. Jadi menurut Tony Lane, liberalisme merupakan pangkal penyesuaian yang berasal dari teologi Kristen dengan dunia modern. Jadi kaum liberal bersedia melepaskan banyak unsur-unsur tradisional ortodoksi Kristen dalam usaha mereka mencari makna bagi zaman kini. Jadi para teolog liberal dengan gencar melakukan studi kritis ilmiah atas Alkitab sampai hari ini. Ya. Tapi kita bersyukur Lembaga Alkitab Indonesia berjuang untuk menerjemahkan supaya lebih baik. Ini sudah ada sekarang terjemahan baru kedua. Terjemahan baru kedua, ada kata-kata yang tertentu dalam kitab tertentu, di ayat tertentu, kata-kata sudah diperbaiki, ya. Nah, katanya Alkitabnya sudah jadi. Ya, kita belum dapat, baru diresmikan beberapa hari yang lalu oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Tentu ini untuk apa? Bisa juga sebagai bagian dari mengkanter ajaran-ajaran liberal, ajaran-ajaran sesat, ya. Ya, karena mereka juga gunakan Alkitab. Ya. Nah, bagi kaum liberal, Alkitab itu sebagai buku biasa, karya manusia, sama seperti buku-buku pada umumnya, yang harus dikritisi isinya. Ya, tidak boleh menerima mentah-mentah begitu. Ya, harus dikritisi. Kalau bertolak dengan akal budi, tolak. Kalau tidak ilmiah, tolak. Gitu. Nah, mereka menolak otoritas mutlak dari kitab suci. Mereka tolak itu. Ya, mereka melakukan studi kritis terhadap Alkitab dan melakukannya dari sudut manusia. Doktrin-doktrin yang tidak sesuai dengan nalar pasti ditolak. Inilah liberalisme. Dengan demikian, kaum liberalis menolak dengan tegas pandangan ortodoks tentang ketidakbersalahan Alkitab. Kalau kita mengatakan demikian, ketidakbersalahan Alkitab itu ditolak. Kita ditolak. Ya. Nah, pandangan tentang Allah, kaum liberal menekankan kepada keimanan Allah dan lebih cenderung kepada pandangan panteisme. Sebab mereka mengajarkan bahwa Allah ada di mana-mana. Bahkan Allah ada di dalam segala sesuatu. Ada Allah, ada kekuatan gaib. Di segala benda bisa ada Allah. Bahkan di tumbuh-tumbuhan bisa Allah. Ya, jadi dalam segala sesuatu bisa Allah. Nah, ini panteisme, hebat, luar biasa. Ajaran yang menyesatkan, ya. Sedangkan pandangan tentang keselamatan bagi manusia, mereka menolak bahwa keselamatan itu semata-mata karena anugerah Allah, ditolak itu. Ya. Mereka menolak doktrin penebusan oleh Kristus, bukan. Ya. Bukan. Manusia harus berusaha untuk mendapatkan keselamatan. Yaitu melalui apa? Penerapan melalui penerapan dan etika yang diajarkan oleh Yesus. Itu. Jadi ajarannya boleh diterima. Ya, yaitu etika diterapkan. Ya, untuk mendapatkan keselamatan. Jadi bukan menerima Yesusnya. Bukan, tapi menerima ajarannya. Ya, yang dimana Yesus kan mengajarkan, tidak pernah mengajarkan yang jahat. Ajaran Yesus itu ajaran yang baik semuanya. Maka itulah diterapkan. Oke, baik Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Ya, untuk materi hari ini karena teman-teman ada presentasi, nanti kalau sudah selesai presentasi masih ada waktu kita diskusi, ya, diskusi. Baik Bapak Ibu, sebelum masuk ke teman-teman yang akan menyampaikan materinya, barangkali ada yang mau bertanya silakan. Untuk ada hal yang kita diskusikan, mari Bapak Ibu silakan. Saya lebih senang kalau kita diskusi, Bapak Ibu, ya. Jangan satu arah hanya dari dosen pengampu. Silakan.